Oke, selamat pagi teman-teman. Saya Cepi, host dari GSA Cibiru. Kali ini saya mau update lokasi GSA Cibiru. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar dengan Pak Jaswa, jagoan jualan kita. Oke, saat ini saya sudah dengan Pak Jaswa. Apa kabar, Bos? Wis, Aduh, kabarnya sehat and strong. wah, luar biasa. Mau pilih mana Pak Cepi? Kayaknya yang enak yang kanan deh, Pak. Yang Enak, pucuk. tapi nggak terlalu sehat loh. Kan baru sembuh Pak Cepi. Bolehlah yang putih, Yang Pak. sehat ya. Bisaan ya, Pak. Bisaan nih Pak Jaswa ngolok. Nah ini Pak, berarti pionirnya marketing ini, Pak. Kita ngobrol santai ya. Oke. Ngobrol santai hari ini ada hal yang baru apa nih di GSA nih? Yang jelas hari Minggu kemarin saya nemenin Bu Dewi sebagai hostnya di sini juga. Kita ngobrol santai di sini di apa? Saksi sejarah. Ini menjadi kafling A07. Kemarin saya dapat kabar dari Mbak Wati, katanya A07 sudah ada yang mau ngasih booking fee loh. Amin, amin. Kita doakan mudah-mudahan closing bulan ini ya. Amin. Motornya buat saya ya. Motornya maunya sih gitu. Kasihan Mbak Wati nanti. Nah, ini A07 yang lagi taksir sama konsumennya Mbak Wati. Oke, siap. Dan hari ini yang baru ini ya Pak ya. Ya, ini yang baru ini. Selama ini kalau kita nerima tamu kayak tadi Pak Cevi nerima tamu kan kita terimanya kan di sana berdiri terus di sini di saung. Kalau jam-jam segini kan anginnya udah langsung angin gelebek gitu ya. Lumayan Pak, bisa kembung perut. Di kantor marketing insya Allah konsumen teman-teman ini bisa kita terima, bisa kita layani lebih maksimal lagi. Dan pembangunan rumah contohnya juga sudah mau jadi. Artinya kalau konsumen kita pengen dan sedang mencari rumah yang ready, insya Allah sebentar lagi sudah beres. Amin, luar biasa Pak, luar biasa. Sini aja ngobrol santai Pak. Siap. Oh iya, tadi saya kan baru merapat ke BNI Syariah dulunya. Nah sekarang jadi merger jadi BSI ya. Jadi Bank Syariah yang terdekat dari lokasi GSA Ya. Ya radius ya nggak nyampe kurang lebih nggak nyampe 5 menit lah. Iya, ya. Itu ya itu BSI. Ya, Wah, BSI. kabar baik atuh Pak kalau gitu Mas. Jadi Alhamdulillah. buat bayar-bayar yang mau KPR ya bisa terakomodir. Saya tadi kan kesana berlagak kan pengen berlagak kan atau bergaya seperti mau KPR gitu. Begitu ke mana ke security, Iya. saya langsung mau kemana? Mau KPR Pak. Oh ya sebentar, tunggu sini. Wah, langsung dia masuk konfirmasi sudah ada janjian belum? Belum. Nah setelah itu baru dia masuk security-nya terus keluar lagi. Mohon maaf Pak, Bapak nggak bisa masuk sekarang karena manajernya lagi sibuk gitu loh. Waduh, ini aja di kartu namanya silakan Bapak bisa hubungi lewat telepon gitu. Waduh, kok gini nih penampilan kayaknya belum cocok. Seharusnya ngajak Mas Yoganya. Betul. Bawa ke situ bawa mobil Pajero. Baru deh mau turun ya. Saya kagak bisa nakal sebagai Siap. marketing gitu loh. Betul. Akhirnya langsung saya simpen nomornya dan begitu saya telepon nggak aktif gitu loh. Saya WA nggak nongol-nongol. Saya lapor lagi ke mas security-nya. Mas, ini nomornya aktif nggak ini deh? Saya telepon nggak bisa. Coba Pak. Dicek lagi. Saya mau minta itu aja deh skema price listnya untuk KPR sama persyaratannya seperti apa gitu loh. Ya akhirnya ya sudah dimintai ternyata nggak bisa juga. Waduh. Akhirnya dia minta dicek nomor, oh ternyata nomornya salah. Gitu. Nomor salah, udah saya betulin, saya telepon, alhamdulillah langsung diangkat. Diangkat langsung, Pak saya ada 14 unit lagi bangun proyek di dekat UPC Biru. Gitu. Oh iya Pak, langsung manajer langsung responnya langsung beda. Lewat telepon langsung sumringah gitu. Siap Pak Jaswa, nanti paling lambat awal bulan saya berkunjung ke lokasinya. Itu kita siap support gitu loh. Ya, tapi ya memang dia ngasih catatan tadi hal yang penting yang saya dapatkan tadi Pak Cepi bahwa untuk KPR di bank manapun selama pandemi ini memang dia sangat selektif ya. Sangat selektif. Jadi pertama yang diprioritaskan adalah pegawai negeri, dokter itu punya nilai tambah. Punya nilai tambah di sini
marginnya itu berbeda, lebih murah dibandingin kalau Pak Cevi misalkan mengajukan KPR tapi statusnya pegawai swasta, tapi swasta pun yang bonafit. Nah, aduh. Jadi kalau swastanya biasa-biasa saja, biasanya lewat. Jadi kalau pengen qualified KPR, pastikan pertama pegawai negeri atau dokter itu bunganya relatif kecil dibandingin kalau kita kerja di swasta. Swasta pun harus swasta yang bonafit bilangnya gitu. Nah, kemudian kalau rumah perdana, ya kalau rumah perdana itu bisa meskipun ada program dari pemerintah DP 0%, tapi kalau standarnya itu nanti kembali lagi kapasitasnya gimana bulanannya itu loh, ya kan. Jadi harus dilihat kapasitas kita, kapasitas konsumen kita nanti dia punya income berapa sebulannya. Kalau income-nya, kalau pengen dapat income dengan cicilan 5 jutaan, maka artinya kita harus punya income minimal 15 juta, ya kan, sepertiganya di situ. Nah, yang jelas kita harus pintar-pintar sebagai marketing, nanti kita bisa mengeksplor income dari konsumen kita di situ, ya. Nah, kemudian pertama tadi, apakah dia pegawai negeri atau tidak, syukur-syukur atau dokter, atau dia pegawai swasta tapi perusahaan yang bonafit, misalkan kalau sekitar sini apa ya? PTDI udah nggak ada. Unilever ya, itu termasuk perusahaan besar kan? Iya, betul. Jadi termasuk itu. Nah, kemudian berapa lamanya juga tergantung usianya juga, Pak. Ya, makanya kalau ada kemarin di grup kan ada teman-teman yang nanya, Pak Jaswa, untuk KPR kira-kira DP-nya berapa, angsurannya berapa? Ya, jawabannya tergantung, ya kan? Tergantung yang mengajukan siapa, ya kan? Kapasitasnya berapa dia. Nah, kemudian tadi juga ada poin yang dia sampaikan adalah gini. Mungkin tadi Pak Aulia nanya ya. Jadi ketika ada konsumen, dia anggaplah qualified. Ya, dia qualified, dia sudah siapin DP minimal 10%. Jadi kalau misalkan konsumen itu belum pernah KPR, maksudnya KPR perdana. Apa ini ngerekam ya? Hah? Oh, yang ngerekam. Kaget saya. Udah capek-capek ngomong. Kalau KPR perdana itu DP bisa 10%. Nanti kalau KPR yang kedua itu DP minimal 15% di situ. Ya, jadi menyesuaikan dengan kapasitas dari konsumen ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah angsurannya pun juga menyesuaikan dengan kapasitasnya juga, usianya berapa. Ya, tenornya mau 15 tahun, mau 10 tahun atau 20 tahun, tergantung dari usia applicant-nya, usia yang mengajukan, usia konsumen tersebut di situ. Nah, sekarang anggaplah konsumen kita qualified. Dari income qualified, dia juga pegawai negeri misalkan. Nah, kemudian what next gitu loh. Nah, tadi dia bilang gini, Pak Jaswa, kalau misalkan belum kerjasama dengan perbankan, maksudnya dengan BSI, maka yang dilakukan adalah silakan nanti konsumennya bisa hubungi langsung ke saya. Ya, nanti beliau akan men-screening. Ya, beliau screening kira-kira kapasitas beliau berapa. Anggaplah misalkan harga rumahnya misalkan nilainya 500 juta. Tapi begitu di screening, ternyata beliau dapat plafonnya adalah 300 juta dari sisi income-nya. Begitu screening, maka ternyata plafon beliau adalah 450 juta. Sangat mungkin. Jadi tergantung dari kapasitas konsumen tersebut. Ya, nah kemudian setelah pihak screening, pihak banknya oke, dia ngasih semacam kayak sinyal ya, sinyal hijau atau sinyal merah di situ ya. Kalau hijau artinya bisa layak diproses di situ. Nah, nanti maka pihak developer otomatis akan membangunkan rumahnya. Keren. Membangunkan rumahnya butuh waktu kurang lebih 3-4 bulan. Ya, 3-4 bulan. Sementing konsumen sudah qualified, sudah ngasih bukti serius nyiapin DP 15 atau 10%, kemudian pihak developer akan membangunkan 3-4 bulan. Nah, setelah rumahnya selesai baru akad. Ya, baru akad dengan BSI di situ. Berarti sudah masuk dulu DP ya, Pak ya? Sudah masuk DP, betul. Ya. Nah, kabar baiknya mungkin konsumen Pak Cevi ada yang pengen cepet. Pak Jaswa kalau nunggu 3 bulan, 4 bulan kayaknya kelamaan, kata konsumennya begitu. Padahal kata Pak Cevi sebagai marketing juga sama, kayaknya lama. Betul. Nah, bagaimana kalau kita menemukan konsumen yang dia pengen cepat, pengen maksimal 1 bulan, bisa nggak Pak Jaswa? Lah itu. Ini kan sudah ada rumah contohnya, yang A03. Ya. A03 itu tipe 40, betul? Tipe 40, luas tanah sekitar 77 kalau nggak salah. Nanti bisa dilihat di Telegram deh, di situ. Jadi
dengan kapasitas harga kurang di bawah 500 juta itu cicilannya kurang lebih 4 juta kurang lebih per bulannya di Wah, lebih ringan ya Pak ya. Yes, betul. Terus tadi juga bilang nanti ada 2 pilihan, mau flat dari awal sampai akhir atau flatnya di 5 tahun pertama. Nanti silahkan nanti bisa langsung hubungin ke pihak BSI di situ. Jadi sekali lagi kesimpulannya, kalau teman-teman ada konsumen yang mau KPR, silahkan dieksplor dulu kapasitasnya. Kemudian kalau memang sudah serasa yakin oke, nanti bisa saya kasih referensi nomor manajernya Pak. Manajer dari BSI tersebut, nanti biarkan mereka berkomunikasi, begitu qualified, nanti ya bisa ngobrol sama developer. Nah ini Pak, ada satu pertanyaan nih Pak. Ya. Itu kan PNS dan dokter. Nah kalau misalkan ini ada anggota TNI, Polri, itu bagaimana Pak? Nggak masalah Pak. Yang jelas mereka kan pegawai negeri Pak. Berarti masuk ke kategori PNS itu ya? Masuk ke tinggal nanti ke kapasitas